Iya. Kalau apa namanya yang kelihatan yang udah nggak layak ini ya nggak usah diambil gitu saya. Kalau ini mah ya sehari-hari ya nyari mainan gitu, nyari mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan, saya Reski Pradipta Nugraha dari SMA N 3 Kota Tangerang Selatan. Bagaimana? Kawan-kawan sudah menyaksikan cuplikan video sebelumnya, bukan? Begitulah kondisi tempat pembuangan akhir atau yang biasa disebut dengan TPA Bantar Gebang, yang telah menampung kurang lebih 7.500 sampai 7.800 ton di Jabodetabek per harinya. Bukankah sangat miris melihat betapa terpuruknya negeri ini dengan tumpukan sampah yang tak dapat dihitung melalui jari kecil kita? Lantas, bagaimana solusi kita sebagai generasi muda yang dapat menyikapi masalah lingkungan terutama sampah yang sudah semakin menggunung dan seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, kita sebagai manusia yang menghasilkan sampah juga harus bisa membuat suatu sistem pengelolaan sampah yang baik, efisien, dan juga praktis. Tak lupa diikuti dengan perkembangan arus teknologi di era globalisasi yang semakin modern. Pengelolaan dan pengolahan merupakan dua hal yang berbeda. Pengelolaan sampah adalah langkah awal dalam proses penanganan sampah yang mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pemusnahan akhir. Pengangkutan sampah itu dilakukan pada dini hari menggunakan arm-roll truck dan dump truck dengan pola-pola yang bermacam, seperti contohnya menggunakan pengangkutan individual tidak langsung, individual langsung, komunal tidak langsung, dan penyebaran jalan. Di sisi lain, pengolahan sampah adalah proses khusus yang melibatkan transformasi fisik, kimia, atau biologis sampah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti daur ulang, pengomposan, atau insinerasi menggunakan teknologi dan fasilitas yang khusus tentunya. Jadi intinya, pengelolaan sampah adalah proses yang lebih luas yang mencakup pengumpulan dan pengaturan sampah, sementara pengolahan sampah adalah langkah-langkah khusus yang digunakan untuk mengubah atau mengelola sampah sesuai dengan tujuan tertentu, seperti daur ulang atau pemusnahan yang aman. Untuk mendapatkan suatu hasil yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Maka dari itu, kami membagi pengelolaan sampah menjadi dua komponen. Yang pertama, pengelolaan sampah skala kecil dan pengelolaan sampah skala besar. Apa itu pengelolaan sampah skala kecil? Apa itu pengelolaan sampah skala besar? Yuk, ikut kami keluar. Dimulai dari memberikan sosialisasi pengelolaan sampah sejak dini juga penting bagi solusi permasalahan efisiensi pengelolaan sampah di kota padat penduduk. Peran masyarakat juga sangat penting karena merupakan instrumen yang dapat menerapkan perubahan sebagai promotor agar masyarakat lainnya ikut ambil bagian dalam pengelolaan sampah dan evaluasinya lingkungan yang berkelanjutan. Tapi nggak segini-gini juga nggak sih? Beralih pada komponen yang kedua, yaitu pengelolaan sampah skala besar. Salah satu inovasi yaitu mengolah kembali barang-barang plastik untuk dijadikan bahan bangunan eco-brick. Ide utama dari eco-brick adalah mengambil plastik yang sulit untuk didaur ulang dan menjadikannya sebagai bahan bangunan alternatif untuk konstruksi. Baru-baru ini, ada yang baru saja digagas dan dibangun di Indonesia yaitu insinerasi. Ini dirancang untuk mengurangi volume sampah serta menghasilkan panas atau energi listrik yang ramah lingkungan, karena dalam prosesnya tidak menghasilkan emisi. Refuse Derivative Fuel juga tengah dikembangkan di Indonesia. Teknologi RDF ini adalah teknologi yang mengolah sampah menjadi energi biomasa yang akan digunakan sebagai sumber energi terbarukan rendah emisi dalam menggantikan batu bara pada pabrik industri dan PLTU. Dilansir dari mongobay.co.id pada 27 Juli 2020, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, Awaludin Muri, mengungkapkan bahwa TPST RDF Jeruk Legi mengolah 120 ton sampah per harinya atau sekitar 3.600 ton per bulan yang berasal dari wilayah perkotaan Cilacap, seperti Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Dari pengolahan ini dihasilkan sekitar 40-50 ton RDF, yang saat ini dijual kepada PT SBI dengan harga 300.000 per tonnya. Bangunan hijau bertujuan untuk menghemat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Mereka juga dapat menghasilkan penghematan jangka panjang dalam biaya operasional dan pemeliharaan. Dengan melakukan semua proses tersebut, sehingga penyelesaian persoalan sampah dapat terjawab. Meskipun mungkin tidak ada solusi tunggal yang dapat sepenuhnya mengatasi masalah sampah, penting untuk diingat bahwa penyelesaian masalah sampah memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan individu. Maka dari itu, ayo kita sama-sama menjaga Indonesia kita tercinta.